Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yasabella Putri Aribawa dengan NIM 112111279 dari Program Studi Akuntansi STIE Bank BWD Jateng. Pada video kali ini saya akan mengerjakan soal-soal UAS Aptikom Statistik. Oke, untuk soal yang pertama adalah PT Cerutu di Kudus, Jawa Tengah sedang mempertimbangkan peluncuran dua jenis rokok yaitu kretek dan sigaret. Perusahaan dapat meluncurkan kedua produk, hanya salah satu atau tidak jadi memproduksi keduanya. Keberhasilan peluncuran kedua produk tergantung pada kondisi perekonomian dan reaksi konsumen rokok di Jawa Tengah. Reaksi konsumen dapat dikelompokkan menjadi 3 bagian, yaitu memuaskan atau A dengan peluang 0,3, cukup memuaskan atau B dengan peluang 0,5, dan tidak memuaskan atau C dengan peluang 0,20. Prediksi perusahaan dalam jutaan berdasarkan pada 3 kondisi adalah sebagai berikut. Lalu A. Hitunglah nilai EV dari setiap keputusan, mana yang terbaik. B. Hitunglah nilai EV dengan informasi yang sempurna, serta berapa nilai informasinya. Oke, langkah-langkahnya adalah untuk poin A, diminta menghitung nilai EV dari setiap keputusan, di mana nilai EV adalah nilai harapan tanpa informasi sempurna. Untuk nilai EV dapat dihitung dengan rumus Payoff dikali probabilitas suatu peristiwa. Nah, sebelumnya kita copy paste tabel prediksi perusahaan dan kita tambahkan 2 kolom perhitungan EV dan nilai EV seperti ini, teman-teman. Nah, untuk keputusan tidak jadi memproduksi, perhitungan EV-nya yaitu 0 dikali 0,0 ditambah 0 dikali 0,5 ditambah 0 dikali 0,20, nilai EV-nya adalah 0. Lalu keputusan yang kedua, memproduksi kretek, perhitungan EV-nya adalah 150 dikali 0,3 ditambah 90 dikali 0,5 ditambah 55 dikali 0,20 dan nilai EV-nya adalah 101. Lalu keputusan yang ketiga, memproduksi sigaret, perhitungan EV-nya adalah 130 dikali 0,3 ditambah 85 dikali 0,5 ditambah 55 dikali 0,20 dan nilai EV-nya adalah 93. Lalu keputusan yang keempat, memproduksi kretek dan sigaret, perhitungan EV-nya adalah 250 dikali 0,3 ditambah 135 dikali 0,5 ditambah 65 dikali 0,20 dan untuk nilai EV-nya adalah 156. Nah, berdasarkan nilai EV, maka keputusan yang terbaik adalah memproduksi kretek dan sigaret karena memiliki nilai EV tertinggi yaitu sebesar 156. Bisa dilihat ya teman-teman. Kemudian untuk poin B, menghitung nilai EV dengan informasi yang sempurna, serta berapa nilai informasinya. Sehingga bisa dirumuskan EVPI sama dengan EVWPI dikurangi EV. Nah, maka penyelesaiannya kita bisa lihat pada tabel dan pilih nilai dari masing-masing bagian di tiap keputusan. Didapatkan pada bagian A, nilai tertingginya 250, yaitu keputusan yang keempat, memproduksi kretek dan sigaret. Nah, kemudian pada bagian B, nilai tertingginya adalah 135, yaitu keputusan 4 juga, teman-teman. Lalu pada bagian C, nilai tertingginya juga 65, ada pada keputusan keempat. Oke. Kemudian nilai-nilai tadi kita bikin baris nilai maksimal seperti ini, teman-teman. Nah, selanjutnya kita hitung dengan rumus EVPI. Untuk rumusnya adalah EVPI sama dengan EVWPI dikurangi EV.
Nah, untuk FVWPI didapat dari baris maksimal tadi dikali probabilitas, yaitu 250 dikali 0,3 ditambah 135 dikali 0,5 ditambah 65 dikali 0,20 sama dengan 156. Untuk EV diperoleh dari EP dibagi EOL dari kedua kriteria itu, maka didapatkan keputusan 3 yaitu memproduksi sigaret adalah yang terbaik. Maka EV sama dengan 130 dikali 0,3 ditambah 85 dikali 0,5 ditambah 55 dikali 0,20 sama dengan 93. Sehingga FVPI sama dengan 156 dikurangi 93 sama dengan 63. Nilai tersebut mencerminkan harga dari sebuah informasi atau batas produsen mengeluarkan biaya untuk memperoleh informasi yang akan datang. Kemudian soal yang kedua, berikut adalah hasil investasi per tahun. Anda dapat memilih dari 3 investasi yaitu deposito, reksadana, atau investasi emas. Setiap investasi akan dipengaruhi oleh kondisi perekonomian. Apakah perekonomian dalam krisis, normal, dan boom? Tabel selengkapnya dari hasil investasi adalah sebagai berikut. Maka hitunglah kriteria keputusan dalam kondisi ketidakpuasan untuk A. Kriteria Laplace, B. Kriteria Maximin, C. Kriteria Maximax, D. Kriteria Hurwitz dengan koefisien optimisme 0,6, E. Kriteria Minimax-Recurrent. Maka langkah-langkah penyelesaiannya untuk poin A, menghitung kriteria Laplace. Nah, di sini terdapat 3 prospek pasar, maka probabilitas masing-masing adalah 1/3. Sehingga bisa kita hitung nilai tertimbang dari masing-masing jenis investasi. Untuk deposito yaitu 0,27, reksadana 0,28, dan emas itu 0,18. Jadi, keputusan yang diambil berdasarkan kriteria Laplace adalah investasi reksadana, karena memiliki nilai tertimbang terbesar yaitu sebesar 0,28. Lalu untuk poin B, yaitu menghitung kriteria Maximin, yaitu mencari nilai terbesar dari yang terkecil. Maka penyelesaiannya di sini kita lihat 3 kondisi perekonomian dari jenis investasi dan cari nilai maksiminnya. Untuk deposito, nilai terkecilnya sebagai nilai maksimin, maka didapat angka 10%. Untuk reksadana 20% dan emas 10%. Setelah itu dari nilai minimum, kita tentukan nilai maksimalnya sehingga disebut maksimin. Nilai maksimal dari hasil minimum adalah 20% dari jenis investasi reksadana. Jadi, keputusan yang diambil berdasarkan kriteria Maximin adalah investasi reksadana, karena memiliki nilai maksimal dari hasil minimal beberapa jenis investasi yaitu sebesar 20%. Selanjutnya untuk poin C, kriteria maksimak yaitu mencari nilai terbesar dari yang terbesar. Maka penyelesaiannya kita copy paste tabel hasil investasi per tahun dan tambahkan 1 kolom untuk nilai maximax. Nah, dari 3 jenis investasi ini kita cari nilai terbesarnya sehingga nilai maximax untuk deposito adalah 55%, reksadana 40%, dan emas adalah 30%. Maka didapatkan nilai maximaxnya pada investasi deposito sebesar 55%. Jadi, keputusan yang diambil berdasarkan kriteria Maximax adalah investasi deposito, karena memiliki nilai maksimal dari hasil minimal beberapa jenis investasi yaitu sebesar 55%. Lalu untuk poin D, menghitung Hurwitz dengan koefisien optimisme 0,6.
Nah, maka penyelesaiannya dapat dihitung dengan rumus alfa dikali nilai maksimax ditambah 1 dikurangi alfa dikali nilai maksimin. Maka untuk deposito perhitungannya adalah 0,6 dikali 55% ditambah 0,4 dikali 10% sama dengan 0,37. Untuk reksadana, perhitungannya 0,6 dikali 40% ditambah 0,4 dikali 20% sama dengan 0,32. Lalu untuk emas, perhitungannya 0,6 dikali 30% ditambah 0,4 dikali 10% sama dengan 0,22. Nah, jadi keputusan yang diambil berdasarkan kriteria maksimax adalah investasi deposito, yaitu sebesar 0,37. Kemudian yang terakhir untuk poin E, menghitung kriteria minimax regret, maka penyelesaiannya kita bikin tabel seperti ini, kemudian kita pilih nilai terbesar dari kondisi perekonomian pada tiap jenis investasi. Untuk deposito didapat 55%, kemudian 55% ini dikurangi dengan setiap kondisi. Yang pertama, 55% dikurangi 10% sama dengan 45% untuk boom, 55% dikurangi 15% sama dengan 40% untuk normal, dan 55% dikurangi 55% sama dengan 0 untuk krisis, begitu juga seterusnya untuk reksadana dan emas. Dari hasil perhitungan tadi, kita cari nilai maksimalnya. Maka didapatkan 40% deposito, 20% reksadana, dan 20% emas. Selanjutnya kita cari nilai yang terkecil, maka diperoleh sebesar 20% pada investasi reksadana dan emas. Jadi keputusan yang diambil untuk kriteria maksimax regret adalah investasi reksadana dan emas. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada salah kata, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.